see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Kenalin, nama aku Lina. Aku asal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Jadi aku mau ceritain nih pengalaman horor aku diganggu sama makhluk yang tak kasat mata beberapa malam yang lalu. Jadi for your information aja guys, aku itu orangnya emang sedikit agak peka sama mereka yang tak kasat mata itu tadi. Dulu aku emang intens banget bisa ngeliat mereka, bisa ngerasain mereka, tapi karena aku gak bisa nahan, jadi sering kesurupan dulu gitu. Terus mata batin aku itu ditutup sama tante aku. Jadi sekarang aku cuman bisa ngerasain kehadiran mereka, denger suara mereka, dan sekelibetan bisa ngeliat mereka. Jadi aku lumayan sensitif dan agak peka terhadap mereka. Jadi ceritanya itu dimulai dari beberapa malam yang lalu. Waktu aku mau tidur, untuk kalian aku jabarin dulu posisi kamar aku itu karena perumahan tipe 36 ya. Jadi kamarnya itu zigzag gitu kan. Jadi kamar aku di kamar nomor 2 yang jendelanya ngadep ke samping. Itu pas di bawah jendela aku taruh kasur aku, tempat tidur aku. Jadi aku tidur, jendela itu ada di atas kepala aku. Nah, jendela itu selalu, karena dia itu lengket sama bingkainya, jadi setiap kalau ditutup dia selalu bunyi kayak gini, bunyi kayak gitu. Jadi setiap ditutup atau dibuka jendela itu selalu bunyi kayak gitu. Jadi beberapa malam yang lalu, posisi itu aku udah tidur dengan posisi kepala itu di atas jendela. Di atas kepala aku itu jendela. Terus sekitar jam 3 malam itu aku bangun buat ngecek HP. Gak tahu aku kebangun sendiri ngecek HP, dan aku itu sadar bahwa aku itu bangun. Jadi waktu aku bangun, aku ngecek HP, terus pindah posisi tidur dengan membelakangi jendela. Jadi aku pindah posisi tidur, membelakangi jendela biar dekat sama colokan, karena aku ngecek HP. Terus aku ngecek HP, buka-buka Instagram, buka-buka TikTok. Nah, tiba-tiba saat aku lagi asik-asik buka TikTok, jendela aku bunyi persis kayak tadi. Jadi posisi aku kaget dong. Loh, dia kan jendelanya itu lengket sama bingkainya. Jadi khas banget gitu loh bunyinya, gerak gitu kan. Ini benar gak sih? Kok bunyi ya? Perasaan gak ada angin juga. Kalau angin pun gak bisa, dia itu harus penuh dorongan gitu loh. Karena dia itu lengket sama bingkainya, kacanya itu. Jadi aku pura-pura nggak tahu. Aku sembunyiin HP aku di bawah bantal. Aku meluk guling, aku merem tuh. Terus aku ngerasa dari jendela itu tadi yang kebuka keluar itu masuk seorang cewek. Ini aku merinding banget. Masuk seorang cewek. Aku nggak tahu mukanya kayak gimana. Rebahan di belakang aku karena aku ngebelakangin jendela. Dia rebahan di belakang aku, dimana pundak dia itu didempetin sama pundak aku. Jadi aku ngerasa bahwa dia itu dempet sama aku. Jadi kan nih, kalian bisa bayangin ya, belakang-belakangan gitu, belakang-belakangan, otomatis tangan kiri aku itu kena pundak tangan
kanannya dia dong gitu ya. Terus dia itu mindahin posisi tangan kanannya itu ke belakang. Jadi tangannya dia yang kanan itu ke belakang dan kena muka aku kan. Kena tangan kiri aku, muka aku. Sama muka aku gitu. Aku jadi sesak, gak bisa napas. Gitu kan, aku takut banget nih. Duh, ketindihan nih. Astagfirullahaladzim, begitu kan. Aduh, gue ketindihan, fix ketindihan ini mah. Untungnya gue gak tidur telentang. Kalau telentang kan otomatis dia ada di atas gue kayak gitu, gue makin takut kan. Jadi waktu posisi dia kayak gitu, gue astagfirullahaladzim, gue mau baca ayat kursi nih, Allah gitu sampai 3 kali gue gak bisa. Terus gue baca qul huwallahu ahad nih, gue kebiasaan kan sebelum tidur itu selalu baca qul huwallahu ahad itu sampai 33 kali. Jadi gue baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu sampai 3 kali. Setelah sampai 3 kali gue bisa napas tuh, tangan dia itu lepas kayak gitu. Terus gue bacalah ayat kursi. Setelah gue baca ayat kursi tuh, tiba-tiba gue kayak kebangun. Setelah gue bangun itu, yang tadi itu kayak mimpi, tapi posisi gue masih kayak gitu. HP gue masih di bawah bantal juga, posisi gue masih kayak gitu. Terus gue bangun, habis bangun gue lari ke kamar nyokap gue, langsung desek-desekan tuh sama mama papa. Terus papa gue bingung, kenapa kok jadi masuk kamar? Kau masuk kamar di sini, kenapa? Nggak apa-apa, mau tidur sini aja, nggak apa-apa gitu. Sampai besok paginya gue ceritain lah. Jadi mimpi kali ya kata bapak gue kan. Terus waktu paginya itu gue langsung ngecek kamar kan, bener nggak sih HP gue tadi di bawah bantal? Bener nggak sih kejadian yang tadi malam itu? Pas gue cek emang bener, bantalnya itu HP-nya itu di bawah bantal. Otomatis kan itu bukan mimpi ya kan, itu berarti nyata. Cuman waktu gue gak bisa napas itu tiba-tiba jadi kayak mimpi. Terus gue bangun gitu, bener-bener sesak napasnya bener. Sampai besok paginya itu gue cerita sama anak-anak kantor kan, sama teman-teman gue di kantor. Itu posisi dada sama pernapasan gue ini pendek kayak berat gitu loh. Karena gue bekas ketindihan nih gue malam tadi. Yang syukur alhamdulillah wa syukurilahnya itu gue gak telentang gue jadi bahasa Banjar. Gue rebahannya itu gak telentang. Seandainya gue telentang, apa enggak itu posisinya ada di atas gue? Nah, yang anehnya lagi gini, waktu gue kan ngerasa nih tangannya dia itu kena tangan kiri gue kan, tangan kanan dia kan otomatis belakangan sama tangan kiri gue. Tapi gue ngerasa mukanya itu ada di kaki gue. Jadi gue nggak ngerti ya gimana dia bentuknya, gimana. Alhamdulillah juga sih gue nggak lihat. Merinding banget gue, sumpah. Aduh, pokoknya itu pengalaman gue yang ekstrim sih, sampai berani main fisik gitu loh. Sampai berapa hari gue nggak berani tidur di kamar. Jadi gue tidur di ruang tamu sama adik-adik gue, atau tidur di kamar emak gue. Bener-bener takut banget. Nah itu pengalaman gue sih yang beberapa malam ini gitu, yang beberapa malam yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu deh, malam Rabu apa malam Kamis gitu. Nah gue itu emang orangnya agak sedikit peka dari kecil, emang dari kecil banget gitu. Waktu kecil aja tuh gue pernah dicium sama Miss K waktu gue kecil. Jadi ini cerita lagi sedikit ya. Mungkin next story bakal gue ceritain semua cerita gue yang emang gue suka banget ceritain ke teman-teman gue gitu. Jadi gue mau juga berbagi ke semua orang biar semua orang tuh denger gitu ya kan. Jadi ini cerita waktu gue kecil. Jadi gue itu tinggal di rumah yang atasnya ini, plafonnya ini belum pakai plafon. Kalau kita kan sekarang udah ditutup gitu ya, pakai plafon gini ya. Jadi kayu tengah rumah itu masih kelihatan. Jadi suatu malam nih gue tidur sendiri nih. Gue tuh emang suka tidur sendiri dari kecil banget nih, dari kecil. Dan posisi itu gue TK kalau nggak salah. Jadi mama itu nggak pernah rambut panjang, nggak pernah sama sekali rambut panjang. Dia itu selalu bob, selalu pendek seatas bahu. Mama itu selalu segitu rambutnya. Jadi suatu malam itu waktu gue tidur,
itu gue kebangun karena ada yang nyelimutin gue dan cium jidat gue. Terus gue kayak bangun-bangun sayup-sayup gitu kan. Gue ngeliat, ya mah gitu aja waktu kecil. Terus paginya gue ceritain nih sama mama. Mama malam tadi selimutin AA ya, mama cium jidat AA ya gitu. Tapi kok rambut mama panjang ya mah, papa mau kayak baju putih ya malam tadi gitu. Apa sih, kata mama gitu. Enggak lah, mama gak ada masuk ke kamar kamu malam tadi. Oh berarti bukan gitu. Kan TK ya, gak ngerti ya. Terus malam berikutnya lagi kebangun lagi nih waktu kecil itu. Karena langit-langit gue ini belum pakai plafon, jadi kan kelihatan itu kayunya tadi. Kata gue tadi kan, gue lihat tuh ada cewek duduk di plafon, bukan, di kayu tengah, garis tengah rumah gue itu. Duduk, dia ngayun-ngayunin kakinya, bajunya putih, rambutnya panjang. Apa mama ya? Mama bukan ya? Gue gitu aja sih, waktu kecil itu gue gitu bingung. Mama bukan ya? Oh bukan deh kayaknya. Kayaknya mama deh. Tapi mamaku tuh agak berisi badannya, agak gendut, tapi itu dia itu kurus, Miss kayaknya itu. Ya udahlah, gue nggak peduliin. Jadi gue emang sering suka main-main sendiri. Kata mama dulu emang suka main-main sendiri, ketawa-ketawa sendiri, nggak tahu ya. Mungkin gue suka berimajinasi atau gimana waktu kecil, atau emang gue ngelihat mereka. Itu sih. Oke. Kira-kira ini mungkin udah 12 menitan ya. Thank you banget nih buat yang udah dengerin. Mungkin next story gue bakal cerita semua pengalaman gue, apalagi nih waktu kantor gue di suatu daerah di Kalimantan Selatan juga, yang terkenal sama itiknya tuh. Warga Banjarmasin pasti tahu. Gue pernah ngantor di situ. Itu udah serem banget, satu kantor ngedenger massal. Bener-bener ngedenger massal. Satu kantor denger suara orang nangis massal. Gak gue sendiri. Next gue bakal ceritain nanti. Makasih dulu nih udah dengerin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com